Wakil Asia di Pildun disorot, usai ramai soal Arab yang dikritik pelatih Uruguay, sekarang Qatar berulah. Permainan tarkam dan tackle brutal sampai buat pemain pensiun, pelatih Kanada murka. Kok bisa tim tarkam begini masuk Pildun? The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Setelah kemarin soal Arab Saudi yang menjadi sorotan tajam dunia usai permainan kasar melawan Uruguay di pertandingan awal Pildun, kini Qatar menjadi tim lain dari Asia yang disorot. Pertandingan Kanada versus Qatar yang baru saja berlangsung berakhir dengan skor telak 6-0 untuk kemenangan Kanada. Tapi kalau dilihat dari jalannya laga, ini bukan sekedar soal skor besar. Yang jadi bahan perbincangan dunia justru cara bermain Qatar, yang sejak menit awal sudah memancing kontroversi karena dianggap terlalu keras, terlalu agresif, dan beberapa kali melewati batas dalam duel-duel fisik di lapangan. Kanada memang tampil jauh lebih efektif. Mereka unggul dalam kecepatan transisi, penguasaan bola, dan penyelesaian akhir yang membuat skor cepat melebar. Tapi perhatian publik tidak tertuju pada dominasi itu, melainkan pada tensi pertandingan yang terus meningkat akibat gaya bermain Qatar yang tidak stabil dan cenderung beresiko dalam setiap perebutan bola. Sejak awal babak pertama, beberapa pelanggaran keras sudah terjadi dalam waktu yang cukup berdekatan. Qatar terlihat mencoba bermain dengan intensitas tinggi, namun yang terjadi justru banyak duel yang berakhir dengan kontak berlebihan. Wasit beberapa kali harus menghentikan pertandingan untuk meredam situasi yang mulai panas, karena kedua tim terlihat mulai kehilangan kontrol emosi di lapangan. Puncak dari semua itu terjadi ketika insiden kartu merah pertama muncul. Dari jalannya pertandingan, pelanggaran terjadi di lini tengah ketika seorang pemain Qatar melakukan tackle terlambat dalam duel perebutan bola. Kaki pemain Kanada menjadi sasaran benturan keras dan wasit langsung menghentikan permainan. Setelah melihat situasi dan tingkat bahaya dari tackle tersebut, kartu merah langsung dikeluarkan tanpa banyak pertimbangan. Pemain Kanada sempat tergeletak cukup lama dan harus mendapat penanganan medis sebelum akhirnya bisa kembali ke pinggir lapangan. Belum reda situasi tersebut, babak kedua kembali menghadirkan momen yang lebih kontroversial. Qatar kembali kehilangan satu pemain lagi setelah kartu merah kedua diberikan akibat pelanggaran keras dalam situasi bertahan. Tackle dari belakang yang tidak mengenai bola dan langsung menghantam pemain Kanada membuat wasit kembali mengeluarkan kartu merah. Dalam waktu singkat, Qatar harus bermain dengan 9 pemain, dan sejak saat itu pertandingan benar-benar berubah arah total menjadi dominasi penuh Kanada. Namun sorotan terbesar dari laga ini bukan hanya skor 6-0 atau jumlah kartu merah yang keluar. Ada satu insiden yang langsung menjadi pusat perhatian, yaitu ketika seorang pemain Kanada harus ditandu keluar lapangan setelah benturan keras dalam duel fisik yang terjadi di sisi lapangan. Momen itu membuat suasana pertandingan sempat terhenti, karena pemain terlihat tidak mampu melanjutkan permainan dan langsung mendapatkan penanganan medis dari tim dokter. Beberapa laporan menyebutkan bahwa cedera tersebut cukup serius dan sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang terhadap karir sang pemain. Meskipun hingga saat ini, belum ada rilis resmi yang menjelaskan kondisi akhirnya secara detail. Insiden ini kemudian menjadi titik balik emosi dalam pertandingan, terutama di kubu Kanada. Setelah laga berakhir, pelatih Kanada Jesse Marsh langsung menjadi sorotan utama. Meski timnya menang besar 6-0, ekspresi yang ditunjukkan jelas bukan kegembiraan. Ia lebih terlihat marah dan kecewa dengan jalannya pertandingan, terutama karena ada pemainnya yang harus keluar akibat cedera serius dari situasi yang dianggapnya berbahaya. Marsh menegaskan bahwa kemenangan tidak berarti apa-apa jika harus dibayar dengan resiko keselamatan pemain. Ia menyoroti bahwa beberapa insiden dalam pertandingan tersebut sudah melewati batas wajar permainan sepak bola modern. Menurutnya, di level Piala Dunia, tidak boleh ada tindakan yang berpotensi mengakhiri karir pemain dalam satu momen tackle yang tidak terkontrol. Pernyataan emosional Jesse Marsh itu kemudian menyebar luas dan menjadi bahan diskusi di berbagai media olahraga dunia. Banyak yang memahami kemarahannya karena fokus utamanya bukan pada skor akhir,
melainkan pada keselamatan pemain yang menjadi korban dari duel-duel keras di lapangan. Reaksi keras juga datang dari media Amerika dan Eropa yang menyoroti pertandingan ini sebagai salah satu contoh nyata perbedaan standar permainan antar wilayah di Piala Dunia. Beberapa analis menilai insiden ini bukan hanya masalah satu pertandingan, namun juga membuka kembali diskusi lebih besar soal kualitas dan disiplin tim-tim dari zona Asia yang tampil di panggang dunia. Bahkan muncul pembahasan yang lebih luas lagi terkait sistem kualifikasi Piala Dunia dari Asia. Sejumlah opini menyebut bahwa ke depan, terutama menuju edisi 2030, proses kualifikasi tidak hanya harus menilai hasil pertandingan, tetapi juga aspek fair play, kontrol permainan dan disiplin tim di level internasional. Wacana ini memang kontroversial, namun langsung memicu perdebatan panjang di kalangan pengamat. Di tengah panasnya kritik terhadap Qatar, nama Indonesia ikut terseret dalam diskusi global. Beberapa komentar dari pengamat luar menyebut bahwa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan permainan yang lebih terstruktur dan tidak terlalu identik dengan gaya bermain keras berlebihan yang kini disorot. Narasi ini kemudian berkembang di media sosial, dengan sebagian pihak menilai bahwa Indonesia sebenarnya memiliki arah perkembangan yang lebih positif dari sisi permainan kolektif dan disiplin taktik. Bahkan ada opini yang menyebut bahwa jika melihat aspek sportivitas dan progres permainan, Indonesia dianggap lebih layak berada di panggung besar dibanding beberapa tim yang saat ini sedang menjadi sorotan karena gaya bermainnya. Namun tentu saja perdebatan tersebut langsung memicu perdebatan baru. Banyak yang menilai bahwa perbandingan seperti ini tidak sepenuhnya adil, karena setiap negara berada di fase perkembangan sepak bola yang berbeda. Meskipun begitu, fakta bahwa nama Indonesia ikut masuk dalam diskusi global menunjukkan seberapa besar dampak dari kontroversi pertandingan ini. Sementara itu, AFC kembali berada di bawah tekanan besar dari publik internasional. Setelah sebelumnya Arab Saudi mendapat sorotan tajam akibat permainan keras melawan Uruguay, kini Qatar menambah daftar tim Asia yang menjadi pusat kritik di Piala Dunia. Hal ini membuat Federasi Sepak Bola Asia tersebut kembali dipertanyakan, terutama terkait standar kompetisi, proses seleksi, dan konsistensi penegakan aturan di level internasional. Dua kasus besar dalam waktu berdekatan membuat tekanan terhadap AFC semakin meningkat, karena publik mulai mempertanyakan apakah wakil Asia yang tampil benar-benar sudah siap secara kualitas dan disiplin di level tertinggi. Pada akhirnya, laga Kanada versus Qatar ini tidak lagi dibicarakan sebagai laga dengan skor besar, tetapi sebagai salah satu laga paling kontroversial yang memicu diskusi global tentang batas antara permainan keras dan permainan berbahaya di panggung Piala Dunia. Satu hal yang jelas, perdebatan ini belum akan selesai dalam waktu dekat.